Halo dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini gua nyobain mobil paling hot di Indonesia saat ini. Ini adalah mobil listrik paling terjangkau dari Wuling Motors, Wuling REV. Gimana rasa drivingnya? Kita dapat kesempatan nyobain. Mau tahu lebih lanjut? Cek video ini. Sekarang gua dapat kesempatan langsung nih. Kita cuma dapat area sih sebenarnya kecil ya di Nava Park aja, tapi lumayan cukup banget buat nge-explore nih mobil. Kesan pertama adalah ini mobil nyala ini gampang banget karena tinggal ngantungin kunci, tahan rem, gak usah pencet tombol apa-apa, habis itu putar gede. Langsung bisa jalan. Dan kesan pertama lagi ya waktu nyobain ini mobil lumayan hening, balik lagi nggak ada motor sama sekali, nggak ada motor bensin ya, jadi nggak ada bunyi suara engine yang mengganggu. Cuman ada suara dengungan dari motor listrik di bagian depan, dan insulasi kabin juga buat mobil segede gini juga cukup baik. Tapi bantingannya memang cenderung lebih ke arah kaku ya, lebih ke arah stiff. Jadi kalau gua di jalan kayak gini tuh, dia agak lebih ngejeduk gitu. Karena balik lagi ini mobil tinggi tapi kecil gitu footprintnya, otomatis dia bikin harus agak kaku biar nggak terlalu banyak limbung atau kayak banyak goyang-goyang gitu lah. Setir, posisi pengaturan segala macem sebenarnya sih agak gimana ya, gue masih nggak suka sama kursinya yang nggak terlalu lebar. Gue prefer, andai saja gue prefer ya kursinya lebaran dikit gitu, sandarannya juga kayak lebih meluk dikit. Ini mobil bisa lebih kayak plak banget gitu loh. Tapi untuk mobil dalam kota ini kayak udah lebih dari cukup. Visibilitas bagus, kaca tinggi, setir sih ya enteng banget, bener-bener enteng banget. Respon gasnya juga lucu. Kalau kalian putar ke D, itu mobil nggak langsung jalan, jadi benar-benar harus digas dulu dikit baru dia maju. Dan buat kalian yang mungkin familiar dengan motor listrik ya, motor-motor sepeda motor listrik kan biasanya agak nariknya dahsyat kan. Ini untungnya respon gasnya nggak gitu ngagetin. Jadi kalau ditarik tuh masih kayak mobil biasa. Cuman memang instannya itu yang agak beda. Kalau mobil biasa kayak bunyi mesin ngegerung dulu gitu, ngeraung dulu. Ini nggak ada bunyi mesin ngeraung, tapi langsung zut, narik gitu. Tapi akselerasinya nggak ngagetin. Jadi kalau kalian yang biasa naik mobil bensin, pindah ke mobil ini nggak bakal susah atau nggak bakal cepet lah adaptasinya lah, ibaratnya lah. Nah, sekarang kita dapat kesempatan juga nyobain hill hold controlnya. Jadi untuk versi yang long range ini ada hill hold control. Jadi mobilnya cukup kita naikin, kita lepas rem, angkat remnya, dia nahan dan gas lagi. Oh, enak ya. Ini cuma buat yang long range, yang standar range nggak ada. Dan ini juga ada kesempatan untuk nyoba radius putarnya. Mobilnya kecil, tuh. Gua pepetin langsung dapet. Gila, ini mobil kecil banget. Mobilnya tuh sub 3 meter, jadi muter balik sih dan masuk-masuk kota sih gila, ini sih bakalan city car banget gitu, bener-bener mobil yang pas buat perkotaan. Nah, di sini kita akan cobain akselerasi. Gua akan coba ngambil jarak sama yang di depan ya. Ada 3 mode, Eco, Normal, dan Sport. Yang akan kita coba ini langsung ke Sport aja. Bedanya hanya kalau di normal dia kerasa lebih lebih halus gitu. Kalau di Sport dia responnya kerasa lebih bagus. Coba gua tarik dikit. Oh, respon gasnya instan. Penyaluran tenaga juga nggak terlalu nyentak gimana banget, maklum aja. Ini motornya nggak gede-gede banget, dia cuma 30 kW atau sekitar 40-an HP lah ya, kurang lebih ya. Tapi untuk si motor listrik ini torsinya mencapai 110 Nm. Jadi torsinya tuh mirip-mirip kayak mobil 1200 cc. Tapi ada tapinya lagi. Mobil ini beratnya cuma 880 kg kosongnya. Jadi ini enteng. Dan buat nyelip-nyelip di kemacetan Jakarta gitu ya. Oh, enak. Ada satu hal lagi yang gue notice. Jadi kalau kalian pikir mobil listrik tuh regeneratif brakingnya agresif banget, si mobil ini kalau di posisi sport ya, itu agak ngelos. Jadi kalau dilepas tuh dia kayak ada sisa akselerasinya itu. Ning gitu, terus baru agak melambat, regennya baru mulai masuk. Dan kalau gue ganti ke posisi drive mode-nya normal, tuh regennya sedikit lebih ada. Tapi
kayaknya sih kebanyakan gue demenan sport ya, kayak responnya tuh kayak lebih pas. Mungkin gue bisa bilang normalnya mirip kayak hampir Eco gitu kan, sportnya malah normal enakan dikit gitu. Jadi harusnya nggak usah ada mode Eco sama sekali ini. Nah, dari first drive ini kekurangannya apa? Kekurangannya yang gue rasain tuh paling ya, AC-nya gue rasa kurang dingin ya. Entah kenapa nih gue udah agak, tuh harus agak kencang banget baru kerasa dinginnya. Padahal kabinnya tuh relatif nggak terlalu gede gitu. Tuh, ini harus benar-benar kencang banget. Dan posisi duduk memang agak unik ya. Jadi kita tinggi, posisi duduknya tinggi, setirnya agak di bawah banget gitu kan. Tuh. Jadinya buat lagi-lagi buat kota sih masih oke. Buat nyelap ini buat kota visibility masih oke. Tapi memang kalau kita ngomongin perjalanan jauh mungkin akan jauh lebih melelahkan pakai mobil seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ya, dengan range yang standar range 200 km dan yang long range itu 300 km, dia memang tidak diciptakan untuk mobil perjalanan jauh. Oh iya, satu lagi, remnya. Gue suka remnya, lumayan suka remnya. Biasanya remnya Wuling tuh yang kemarin-kemarin gue coba tuh agak responnya agak kurang. Ini lumayan bagus, bisa dimodulasi. Akurasi remnya, pedalnya itu masih lumayan bagus juga, dan pengeremannya sendiri tuh responnya bagus. Lagi-lagi mobil ini nggak terlalu berat, jadi harusnya dia nggak terlalu butuh effort banyak lah untuk menghentikan mobil ini. Satu kekhawatiran lagi yang orang-orang tanyain, ini mobil gimana, gampang kebalik nggak? Kita cobain di handlingnya bolak-baliknya tuh. Jadi nggak usah khawatir, ini mobil dengan bentuk yang lucu ini ya, kecil ini, dia masih lumayan stabil biarpun feeling setirnya, gue bisa bilang nggak ada feeling setirnya, enteng banget. Buat dalam kota enak banget, bener-bener pas banget karena gampang muter balik, gampang nyelip, ya sesuai peruntukannya. Ini mobil listrik untuk kaum urban. Sekarang kita akan coba rasanya jadi penumpang seperti apa. Yuk! Nah, sekarang gue duduk di kursi baris kedua si Wuling REV. Nih, temen gue di depan nih, posturnya lah 180. Lihat, kaki gue lega banget. Headroom lega banget, cuman memang kursinya tuh agak gimana ya, agak ngedingklik dikit ya. Ya untuk dalam kota sih sebenarnya cukup banget ya. Nah, sekarang kita akan coba jalan dan gimana rasanya duduk di belakang. Ya, di bagian belakang ini memang kerasa kalau si Wuling REV ini dia suspensinya agak stiff ya, agak kaku ya. Jadi memang dia buat, karena posisi mobilnya sendiri dia bentuknya agak tinggi dan agak tapaknya juga nggak terlalu gede-gede banget. Jadi dia bikin suspensi agak kaku sehingga dia nggak banyak body roll. Cuman so far di belakang masih cukup oke ya untuk perjalanan dalam kota atau jarak pendek saja. Kalau jarak jauh kayaknya saya memang butuh kayak support kursi yang lebih enak biar lebih nyaman. Kekedapan sendiri di belakang juga masih cukup oke, tapi gue notice mobil yang gue coba ini warna kuning ada sedikit bunyi rattle kayak ter di panel sebelah kiri ini. Itu aja sih. Ya, sedikit tambahan mengenai si Wuling REV ini. Jadi mobil ini punya dua varian, standard range dan long range. Standard range itu 200 km, long range itu 300 km. Baterainya beda. Baterainya untuk yang standard range itu cuma 17,6 kWh. Sedangkan yang long range itu 27,3 kWh. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Otomatis jaraknya juga beda. Tapi motor listrik dan lain-lainnya sama. Motor listriknya sekitar 30 kW, torsinya sekitar 110 Nm. Dan versi yang long range ini lampunya LED, dalamnya udah kulit, dapat head-up display. Fitur-fitur kenyamanannya lebih lengkap daripada versi yang standard range. Dan lagi-lagi ya, kemarin ada insight menarik dari Wuling yang gue dapatkan bahwa setelah disurvei oleh mereka, rata-rata trip ya, rata-rata perjalanan orang Indonesia di kota-kota besar itu cuma sekitar 46,7 km saja per harinya. Jadi dengan range 200 km sampai 300, untuk menemani kalian berjalan ya sehari-hari, mobilnya harusnya lebih dari cukup. Baik lagi untuk perjalanan jauh mungkin agak kurang, tapi untuk perjalanan dalam kota atau urban harusnya cukup. Itu esensinya mobil listrik, mobilitas di dalam kota. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan first drive si Wuling REV ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mobil ini adalah mobil cocok untuk kaum urban. Dia kecil, radius putarnya gampang, efisiensinya bagus, range-nya juga lebih dari cukup untuk komuter dari rumah ke sekolah atau ke kantor.
Tapi untuk perjalanan jarak jauh mungkin ada beberapa hal yang bisa sedikit diimprove. Atau lebih gampangnya, kalian pakai mobil ICE aja untuk perjalanan jarak jauh, jarak dekatnya pakai mobil listrik. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya kali ini. Thank you udah nonton. Klik like, subscribe kalau belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari AutoNet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.